Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sukacita luar biasa ya di minggu terakhir di bulan Juni di mana kita ada dalam perenungan tentang keluarga. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul keluarga adalah harta yang kekal. Ya, saudaraku, keluarga bukanlah hanya sebagai harta yang paling berharga seperti lagu yang pernah ada. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, tapi lebih daripada itu, keluarga adalah harta yang bernilai kekal. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dari semua harta yang kita miliki sampai hari ini, bahkan sampai yang termahal sekalipun, apa sih yang bisa kita bawa saat nanti kita pergi dari dunia ini? Satu Timotius 6 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi saat kita nanti mati, enggak ada yang bisa dibawa. Ya, yang sudah kita kumpulkan, ya, enggak bisa dibawa, semua ditinggal. Nah, apa yang bisa kita bawa nanti saat kita pulang ke rumah Bapa di surga? Ya, jiwa-jiwa. Amin. Jiwa-jiwa katakan 1, 2, 3. Iya. Jiwa siapa yang ada di rumah kita? Anak kita, kekasih kita, suami, istri, orang tua, anak-anak kita. Itu yang kita bisa bawa. Firman Tuhan Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada tempat tinggal yang disediakan oleh Bapa. Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, banyak tempat. Tempat ini tidak hanya disediakan untuk kita saja sebagai bagian dari keluarga. Tapi tempat itu Bapa sediakan untuk segenap keluarga besar kita juga. Ya, tidak hanya untuk saya dan saudara. Tapi untuk keluarga besar kita. Klik berikutnya. Ya. Apabila aku telah pergi ke situ, ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau Tuhan Yesus sudah pergi ke sana, menyediakan tempat untuk kita, dia akan datang kembali. Yesus yang sudah naik ke surga, saat ini kita sedang menanti kedatangannya. Untuk apa? Untuk dia datang membawa kamu. Kamu ini di sini dimaksudkan apa? Jiwa, orang, Anda dan saya. Membawa kita ke tempatnya. Dan tidak membawa aset kita. Rumah kita, harta yang kita tinggalkan, Tuhan gak bawa ke sana. Tapi kita, kamu dan saya, jiwa-jiwa yang Tuhan mau bawa itu ke sana. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hatinya Tuhan adalah di mana Yesus ada, engkau dan saya ada. Amin. Biarlah ini juga yang jadi kerinduan kita semua. Agar di mana aku ada, di situ suami, istri, anak, cucu, menantu, besanku juga ada di sana. Ya, kalau kita ada di rumah Bapa, karena Kristus sudah nebus dosa kita mendapat hidup kekal. Biarlah kita juga mempunyai kerinduan yang sama bahwa ya, mereka harus ada bersama aku di rumah Bapa di surga. Karena banyak tempat yang sudah Bapa sediakan. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk segenap keluarga besar kita. Ya, klik. Kristus mati agar keluarga luput dari hukuman kekal dan menerima hidup kekal. Roma 8 ayat yang pertama dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman
bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus datang nanti, apa sih yang akan terjadi? Ya, firman Tuhan menegaskan bahwa akan ada penghulu malaikat yang berseru. Sangkakala Allah berbunyi. Nanti waktu Tuhan akan datang, akan didahului dengan sangkakala Allah yang berbunyi. Dan penghulu malaikat berseru. Firman Tuhan katakan, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ya, Tuhan akan turun dari surga. Dan pada saat itu apa yang akan terjadi? Ya, firman Tuhan berkata bahwa mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Keluarga kita, leluhur kita yang percaya Yesus, mati di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya, yang di Tasik, yang di luar Tasik, yang di luar negeri, yang kita mungkin gak kenal, itu mereka akan Tuhan bangkitkan lebih dulu dengan tubuh yang baru. Dan sesudah itu firman Tuhan katakan, kita yang hidup, yang masih tinggal ini akan diangkat bersama-sama. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita ucapkan bersama, kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. 1, 2, 3. Kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan keluarga adalah harta yang kekal. Ya, saudara, mari ini kita memahami sebagai sebuah keluarga. Ya, klik berikutnya, setelah pengangkatan terjadi nanti firman Tuhan katakan, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi kalau ini kita bicara sebuah keluarga, ada rumah ya, dengan semua berkat yang Tuhan sudah percayakan buat hidup kita. Waktu Tuhan datang nanti, kita yang percaya diangkat. Pastikan semua anggota keluarga ikut terangkat. Ya. Dan kemudian endingnya nanti ya, ujung-ujungnya nanti waktu Tuhan datang, itu langit akan lenyap. Langit ini akan lenyap dan gemuruh dalam gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya. Bumi dan segala apa yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Mana itu rumahku? Mana itu perhiasan, barang-barang yang berharga, mobilku, kekayaanku, mana itu? Tuhan bilang waktu Tuhan datang yang diangkat itu kamu, kita, orangnya. Hartanya enggak diangkat. Ya. Jadi akan hilang lenyap. Saudara, firman Tuhan menjelaskan bahwa yang kekal, keluarga, jiwa-jiwa anak kita, cucu menantu kita, pasangan hidup kita, mereka adalah harta yang kekal. Amin. Boleh ucapkan bersama, harta yang kekal. 1, 2, 3. Harta yang kekal. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini kita menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Ya, yang kekal mesti diurus dengan baik. Iman kerohanian anak-anak kita, orang tua kita, ya, yang sudah enggak banyak keluar rumah, diurus perawatan imannya supaya kita semua waktu Tuhan datang, Tuhan panggil kita, kita siap ya untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang masalahnya bagaimana ya dengan anggota keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus itu bagaimana? Ini tadi kan ngomong tentang yang sudah percaya Yesus. Ya, saudaraku, firman Tuhan Yesus berkata dengan tegas, barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Tapi yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi Bapak Ibu, anggota keluarga, ya,
tetangga, sahabat, kerabat kita, orang-orang yang belum percaya Yesus sampai hari ini, mereka, firman Tuhan kata, mereka telah berada di bawah hukuman. Jadi mereka sedang ada dalam resiko tinggi ini, ya, kehidupan mereka ini. Sebab upah dosa ialah maut. Dosanya belum ada yang nanggung, ditanggung sendiri. Mereka harus ngalamin hukuman, menjalani hukuman maut itu. Ya, ada karunia Allah, yaitu hidup yang kekal buat mereka yang percaya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bicara tentang anggota keluarga yang belum percaya. Oh, kalau saya mah udah Kristen semua, Bu, mah itu firman Tuhan bukan buat saya kali ya. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu, apa yang ada di dekat kita hari ini? Ya, tim kerja, orang-orang yang selama ini membantu di rumah kita. Orang yang ada di depan kiri kanan rumah kita, ya, mereka perlu Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk mereka? Klik. Saudaraku, ketika Yesus mengajar murid-muridnya, dia menceritakan satu kisah tentang Lazarus orang kaya dan orang miskin, ya, yang lapar, yang penuh borok tubuhnya waktu si miskin mati, ya. Alkitab mencatat dia diangkat oleh malaikat di pangkuan Bapak Abraham. Tapi waktu orang kaya ini mati, ya dia ada di alam maut. Dia ngalamin kesengsaraan. Ya, Alkitab mencatat bahwa orang kaya itu minta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus disuruh mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, kisah ini menegaskan, menjelaskan kepada kita bagaimana sih situasinya orang yang ada di dalam maut. Ya, di alam maut, di neraka tempat penderitaan. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Firman Tuhan berkata di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita kena api sedikit saja panasnya minta ampun, begitu ya. Tapi ini satu tempat di mana apinya tidak akan padam. Itulah dia berkata, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini, tolong, tolong. Ya, tapi Bapak Abraham berkata, ada jurang yang tak terpisahkan antara ya di sini antara si miskin dengan orang kaya itu nggak bisa nyebrang ke sana. Bapak Ibu Saudara, kemudian apa yang dikatakan oleh si orang yang ada dalam maut ini, orang kaya ini? Ya, klik. Dia berkata bahwa hampiri dan peringatkan mereka. Iya, terima kasih. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi saudara, ada seruan itu orang yang sedang ada dalam alam penderitaan. Di tempat penderitaan itu dia berseru, tolong Bapa, suruh dia untuk ke rumah Bapakku. Maksudnya apa? Tolong datangin keluargaku. Sebab aku masih ada 5 orang saudaraku, ya, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Bapak Ibu, ini satu perkara yang serius, ya. Dia yang sudah ngalamin, si orang kaya ini sudah ngalamin, dia minta tolong betul-betul untuk memperingatkan keluarganya, saudaranya dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Jangan takut kalau dimarahin. Jangan malu-malu. Pokoknya ingetin. Supaya jangan sampai mereka masuk kelak ke tempat penderitaan ini. Saudaraku, mari kita renungkan bersama hal ini. Ada berapa banyak anggota keluarga besar kita yang belum percaya Tuhan Yesus? Ada berapa banyak orang yang ada di rumah kita, di sekeliling rumah kita yang belum percaya Tuhan Yesus? Di mana firman Tuhan katakan mereka telah berada di bawah hukuman. Yang kelak mereka akan masuk dalam tempat penderitaan ini.
saudaraku. Bagaimana dengan hati kita? Ya, orang tua yang sakit dibawa ke rumah sakit, diobatin, biaya yang mahal oke, ya. Kasih tempat tidur yang enak, rumah yang mewah mungkin, diseneng-senengin pergi ke luar negeri kemana aja. Tapi ujung-ujungnya kebutuhannya yang terutama bicara tentang pengampunan dosa. Dosanya belum ada yang nanggung karena belum percaya Tuhan Yesus. Enggak kepikir itu. Ya, selama hidup diurus dengan baik, diseneng-senengin terus. Jadi anak yang baik seolah-olah. Tapi kebutuhan utamanya tentang keselamatan. Saat nanti meninggal, ujung-ujungnya adalah harus ngalamin penderitaan. Coba renungkan saudara. Layak enggak mereka orang yang kita kasihin itu, yang sekarang kita senang-senang dengan mereka, ujung-ujungnya kita hidup senang-senang bersama Bapa di surga, mereka harus ada dalam penderitaan. Coba renungkan Bapak Ibu. Ya. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini bicara tentang keluarga. Ya, Tuhan mengetuk hati kita untuk kita juga peduli untuk keselamatan mereka. Kita sibuk melayani Tuhan, oke. Kita sibuk mencari menghimpun berkat Tuhan, oke. Ya. Kita sibuk kuliah untuk yang muda-muda, oke. Tapi jangan lupa untuk urusan yang satu ini, ya. Peringatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Klik. Ini yang klik. Yang jadi hati Tuhan adalah Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Keluargamu, keluargaku jangan ada yang binasa. Penduduk Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia jangan ada yang binasa. Tuhan mau supaya semua mereka berbalik dan bertobat. Tuhan tidak berkenan atas kematian orang fasik. Tuhan berkenan atas pertobatan mereka. Dari kelakuannya supaya mereka hidup. Bapak Ibu, biarlah ini juga yang menjadi hati Tuhan. Hati Tuhan ada pada keluarga-keluarga. Ya. Pada waktu setelah Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, ya, orang yang sudah dilepaskan dari kerasukan setan itu, dia meminta supaya dia bisa ikut bersama Yesus gitu ya. Yesus kemana dia bisa ikut. Tapi ternyata Yesus tidak memperkenankan orang itu untuk menyertai Yesus, ada bersama Yesus. Dan Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Saudara, tangkap apa yang menjadi hati Tuhan. Saat Anda sudah ngalamin berkat. Saat Anda sudah ngalamin pertolongan Tuhan. Saat Anda ngalamin mujizat Tuhan. Ya udah ngalamin mujizat Tuhan, iya kan? Baik kan? Ngikut Tuhan, melayani Tuhan, oke kan? Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu yang Tuhan mau adalah pulang ke rumahmu. Itu keluargamu, orang-orang sekampungmu, kasih tahu tentang segala sesuatu. Tidak hanya sebagian, tapi semua yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Beritahu itu buat mereka. Bagaimana Tuhan mengasihi engkau dan saya. Bapak Ibu, tangkap ini. Porsi berkat itu bukan hanya untuk engkau dan saya. Porsi berkat itu Tuhan sediakan untuk segenap keluarga kita. Dan tidak hanya segenap keluarga kita, tapi juga orang-orang sekampung kita, di kompleks kita. Amin Bapak Ibu. Ini hatinya Tuhan. Tuhan bicara tentang orang yang sudah disembuhkan, disuruh pulang ke rumah, itu enggak hanya peristiwa ini loh Bapak Ibu. Waktu Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh yang digotong ke atas itu ya. Gotong 4 orang. Diturunkan di depannya Yesus itu. Apa yang Yesus katakan? Ya angkat tilammu, pulang ke rumah. Tuhan nyuruh dia pulang ke rumah. Orang buta yang disembuhkan oleh Yesus di Betsaida,
Yesus juga berkata setelah dia ngalamin kesembuhan, pulang ke rumah. Maksudnya apa? Orang rumah perlu tahu apa yang Tuhan sudah lakukan kepada Anda, kepada dia, saudaraku. Ya, supaya aku berdoa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Untuk kebenaran ini, kita punya hati yang sehati dengan Tuhan. Sehati dengan hatinya Tuhan. Jadi keluarga yang mesra, oke. Jadi keluarga yang diberkati Tuhan, oke. Tapi jangan lupa dengan yang satu ini. Keluarga adalah harta yang kekal. Kita baca bersama ayat ini, Roma 10 ayat 1. 1, 2, 3. Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ucapkan bersama 1, 2, 3. Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Dalam nama Yesus, biar ini ditanam Tuhan kuat-kuat. Punya hati yang berbelas kasihan. Tidak menunda-nunda, tidak mengulur-ngulur waktu. Kita menjadi gereja dan jemaat yang sigap. Ya, karena klik firman Tuhan katakan, apa yang harus kita lakukan dengan situasi ini? Bicara ada keluarga, ada saudara, ada tetangga, yang tiap hari kita ketemu, kita bergaul di goes kita, di senam kita, di arisan kita, di kantor kita, ya. Firman Tuhan berkata Yudas 1 ayat 23. Kita baca bersama 1, 2, 3. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain itu juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudaraku, ini bicara apa? Firman Tuhan menegaskan bahwa ayo mereka yang telah berada di bawah hukuman ini, selamatkan mereka. Dengan jalan apa? Merampas. Ucapkan bersama 2, 3. Merampas. Kalau ada barang yang ternyata itu kena ke api begitu ya. Kita atau anak kita ternyata nyelonong ke dapur ya istilahnya. Kena ke api. Apa yang kita lakukan? Kita tidak akan dengan pelan-pelan ya menarik dengan pelan-pelan atau megang dengan pelan-pelan. Tapi kita akan sikap spontan sebagai refleks kita. Rampas. Ya. Rampas itu bicara sesuatu sikap cepat dilakukan. Ya. Ini bicara apa? Supaya apa? Tidak terbakar. Saudaraku, melihat situasi kondisi dan kita tahu kebenaran ini. Ayo kita sebagai anggota keluarga yang sudah punya jaminan keselamatan di dalam Yesus. Kita tidak berlambat-lambat, kita tidak menunda-nunda. Ya, supaya enggak terlambat, supaya mereka tidak terbakar. Mumpung nafas masih di badan mereka. Ya. Mumpung masih hidup, saudara. Kalau sudah hembus nafas terakhir, saudara. Udah itu deadline-nya enggak bisa. Pertobatan setelah kematian itu enggak ada, saudara. Pertobatan itu dilakukan saat kita masih hidup. Jangan sampai terlambat. Tunjukkan belas kasihan kepada mereka. Klik berikutnya. Dan untuk sebuah pertobatan, kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus. Amin. Ya, pertobatan adalah karya Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau hari ini engkau dan saya percaya Yesus Tuhan, mengaku Yesus adalah Tuhan, itu karena karya Roh Kudus di dalam hidup Anda dan saya. Dan mereka, keluarga kita, tetangga kita yang belum percaya Yesus, mereka perlu Roh Kudus. Dan memang Roh Kudus datang untuk apa? Untuk menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Jadi agar mereka insaf, saudara. Ya, ini bisa saja di tips doa kita, doa saya juga. Ya, Roh Kudus, insafkan dia. Itu yang sering saya doakan. Jadi kalau ada orang keras hati sudah dikasih tahu ya, enggak. Insafkan dia ya Tuhan. Ya, nyatakan kebenaran, karena roh kebenaran memimpin orang dalam kebenaran. Itu yang kita doakan. Keluarga perlu Roh Kudus. Agar mujizat terbesar dalam hidup yaitu mujizat pertobatan ini terjadi.
di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan hidup kita. Amin. Saudaraku, puji Tuhan. Baik, berikutnya. Ya. Berbagai hal yang bisa kita perlu pahami dalam rangka merebut ini, ya, merebut, merampas mereka dari api. Saudaraku, setan enggak tinggal diam. Setan enggak suka ada orang jadi percaya Yesus dan diselamatkan. Ngalamin hidup kekal. Setan maunya banyak temannya. Ya Bapak Ibu. Apa yang iblis lakukan? Dia membangun ini ya di dalam pikiran mereka. Ya, kubu-kubu, benteng-benteng, siasat-siasat yang tujuannya adalah untuk menentang pengenalan akan Allah. Menentang keselamatan terjadi. Ya, menawan segala pikiran. Itu yang perlu kita lakukan. Dan taklukkan itu kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita orang-orang percaya dalam rangka kita merampas ini jiwa yang menuju ke dalam maut ini, saudara, kita perlu lakukan peperangan rohani. Ya, ini 2 Korintus ini mengatakan bahwa kami mematahkan setiap siasat, merubuhkan setiap kubu. Kubu ini bicara apa? Pemahaman-pemahaman, paradigma, pengertian-pengertian yang salah, yang iblis bangun dalam pikiran. Ya. Nah, kita juga perlu tahu kubu apa yang dibangun iblis atas orang-orang yang belum percaya ini. Ada orang-orang yang sampai hari ini enggak butuh Tuhan, enggak mau terima Tuhan. Karena apa? Dia banyak pengalamannya, dia orang kaya, ya, banyak usahanya, banyak duitnya, merasa enggak perlu Tuhan. Ini bicara apa? Ada kubu kesombongan dalam dirinya, enggak butuh Tuhan. Mungkin ada orang yang punya jabatan tinggi, dia punya kekuasaan untuk bisa melakukan ini itu. Dia merendahkan orang, bahkan mungkin gereja mah apa, Yesus apa. Ya, dia merasa bisa melakukan segalanya. Kubu apa yang sedang dibangun iblis di dalam dirinya? Kubu keangkuhan, perangi itu. Semua keangkuhan yang ada dalam dirinya dipatahkan dengan kuasa nama Yesus. Ya. Yang segala hal yang menentang pengenalan akan Allah. Pikiran-pikiran bodoh, pikiran-pikiran jahat, pekerjaan dosa dalam nama Yesus. Ya, dipatahkan, ditaklukkan kepada Kristus. Ini yang biasa saya lakukan juga Bapak Ibu ya. Karena pikiran menjadi medan pertempuran. Dan selain itu firman Tuhan juga menjelaskan bahwa orang-orang yang belum percaya Yesus ini, firman Tuhan menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak percaya itu pikirannya dibutakan oleh ilah zaman. Jadi apa yang kita bisa lakukan di sini? Kita minta Tuhan bukakan mata hatinya. Ya. Dibutakan, gak ngerti jalan yang benar yang mana. Paulus dipanggil Tuhan untuk, ya ini sebuah pelayanan yang namanya membuka mata mereka. Ini bicara apa? Ya, mata yang dibutakan supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Saudara, Tuhan mau panggil engkau dan saya untuk juga membuka mata mereka, tidak dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Ya, Tuhan, kita lakukan bagian kita dan Tuhan lakukan bagiannya. Klik. Saudara, kemarin seminggu yang lalu ya kalau nggak salah. Kami dari tim Menara Doa Umum ya, dan juga ketua kategorial dan tim Menara Doanya kumpul semua. Satu hal yang kita mau lakukan adalah kita mau secara intensif mendoakan anggota keluarga yang belum percaya Yesus, dan juga tetangga kiri, kanan, depan, belakang yang belum percaya Tuhan Yesus. Kita mau sebut itu namanya, kita mau doakan mereka, kita mau perangi pekerjaan si jahat dalam hidup mereka. Ya. Dari anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, ya kita mau bawa mereka mulai peduli ini untuk mendoakan anggota keluarga mereka. Remaja, di Komsel Remaja, di Menara Doa Remaja,
ya di WBI, di komsel-komsel sudah disosialisasikan. Dan kalau siang hari ini saya berdiri di sini, saya juga berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Ayo kita bersama-sama gereja ini berdoa syafaat serempak untuk mendoakan anggota keluarga kita yang belum percaya Yesus dan juga tetangga kiri kanan depan belakang yang belum percaya Yesus. Kita minta kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Biar Tuhan kerjakan kuasanya gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Roh Kudus bekerja dengan kekuatan kuasanya itu sudah sangat terbukti Bapak Ibu. Ya, kita yang berdoa di sini mendoakan Bapak Ibu Saudara di menara doa, anggota keluarga yang belum percaya Yesus itu kita syafaatin loh saudara. Ya saya kan pernah berkata kalau sudah berdoa untuk anggota keluarga yang belum percaya Yesus sampai nangis sesenggukan saudara. Kalau saya lagi mendoakan Bapak Ibu ada buku data jemaat. Saya itu bawa pulang satu kopian itu. Dan itu kalau mendoakan saudara fotonya Anda itu saya pegang. Saya pegang pakai jari saya ini. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Dan kalau saya tahu ada anggota keluarga dari Bapak Ibu yang belum percaya. Saya minta Tuhan selamatkan mereka. Hari ini kalau aku berdiri di sini aku berkata. Jangan hanya aku tapi ayo kita bersama-sama. Rebut anggota keluarga kita. Untuk ya mereka adalah harta kekal yang kita bisa bawa saat kita pulang ke rumah Tuhan. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Karena apa? Doa orang benar yang bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Dan Yesus sendiri berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Apa toh yang kita minta hari ini? Apa yang kita minta hari ini? Ya adalah jiwa-jiwa. Itu hati Tuhan ada di sana. Saudara kita sudah melihat mujizat Tuhan. Di mana ya anggota keluarga yang belum percaya itu tiba-tiba bisa. Ini kesaksian dari jemaat juga saudara ya yang kami disampaikan kepada kami. Tiba-tiba anakku minta sepatu bu. Lah bingung. Lah emang mau kemana kamu minta sepatu? Mau ke gereja. Padahal gak ada yang datang untuk tumpang tangan. Ya gak ada yang. Tapi apa yang didoakan selama ini roh bekerja. Amin saudara. Ya. Yang selama ini hanya ngantar di depan pintu gereja. Tapi suatu hari bisa masuk ke parkiran gereja. Dia turun mobil dan naik ke tangga. Masuk ke dalam gereja. Dan sementara masuk ke dalam gereja, dia dengar pujian, dinaikkan hatinya, matanya menangis, disentuh oleh Tuhan, hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Suami yang didoakan tiba-tiba minta dibaptis, istrinya bingung. Menantu yang belum percaya Yesus tiba-tiba minta dibaptis. Saya waktu dia cerita, luar biasa Ci, saya berkata, doa kita selama ini gak sia-sia dan kita melihat roh bekerja. Di balik doa ada kuasa. Amin saudara. Oleh sebab itu ayo kita berpegangan tangan, kita bergandeng tangan. Doa syafaat bersama-sama untuk anggota keluarga yang belum percaya, pegawai kenalan yang belum percaya, tetangga kiri kanan yang belum percaya. Kita lihat nanti lawatan Tuhan terjadi. Klik. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Bangsa-bangsa kita minta kepada Tuhan, bangsa-bangsa saja akan dikasih. Apalagi keluarga kita, apalagi lingkungan, cuman lingkungan kita yang kita minta. Kalau hari ini lingkunganku ada di Jalan Pabrik Es. Lingkungan Bapak Ibu Saudara ada di mana? Di Purbaratu, di Indihiyang, di mana? Kalau kita berdoa secara serempak bersama-sama, Tasikmalaya ini kita rebut bagi kerajaan surga. Amin saudara. Ayo bersama-sama ya komsel-komsel bisa memotori hal ini. Ya lahan yang Tuhan sudah percayakan yang besar ini saya percaya ini jadi lumbung penuaian untuk jiwa-jiwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Ya klik. Evan Roberts mengalami kuasa doa yang dia lakukan selama belasan tahun untuk Wales. Ya Tuhan jawab enggak? Jawab. Dan apa yang Tuhan jawab? Wales dilawat Tuhan. Orang-orang jahat itu ya bertobat, pelacur-pelacur kembali ke rumahnya.
Ya, saudara, itu apa terjadi karena doa. Oleh sebab itu diawali dengan sebuah doa. Mari saudara, kemarin waktu seminar B2B juga, kami sangat diteguhkan dengan sebuah kesaksian. Ada misi orang misi yang diutus ke China, sudah 7 tahun melayani di sana. Tapi enggak ada hasilnya ke China ya. Misi yang diutus ke China sana, enggak ada hasilnya. Frustrasi, ini bagaimana nih? Udah balikin aja ke kampung halamannya. Tapi ada yang berkata, "Weh, jangan dulu. Ayo kita serempak doa bersama untuk Cina." Saudara, doa orang benar sangat besar kuasanya. Dari doa yang serempak dilakukan itu, tiba-tiba katanya ada seorang encim yang ditanya, "Udah kenal Yesus belum? Makanan apa itu?" Ya. Tapi dari seorang encim itu, ternyata dia terima Yesus dari seorang encim itu. Singkat ceritanya, sebuah daerah di Cina dilawat oleh Tuhan. Berangkat dari apa? Doa. Hari ini ayo sepakat, tangisi dengan hati kasih air mata kita, biar roh bekerja. Berikutnya, enggak hanya itu, lakukan bagian kita, kabarkan, beritakan kabar baik itu. Ya, Lukas 24 ayat 47 kita baca bersama ayat ini, 1, 2, 3. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudaraku, berita pertobatan. Orang-orang harus bertobat, tinggalkan dosanya. Dan karena ada pengampunan dosa lewat kematian Kristus, berita ini harus disampaikan kepada mereka. Ya. Ini tugas kita, saudaraku. Dan di ayat lain dikatakan bahwa Tuhan akan meneguhkan firman-Nya itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Firman itu hidup dan berkuasa. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Beritakan saja. Tuhan akan meneguhkan firman-Nya itu. Ya, pernah ada sebuah kesaksian di sini kan, seorang hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Ada seorang yang sedang sakit di sebuah rumah sakit di Bandung, di mana dia sudah ngalamin koma beberapa waktu dan kemudian tiba-tiba dia siuman. Dan waktu dia siuman itu dia minta seorang pendeta datang untuk mendatangi dia. Dan waktu hamba Tuhan di dekat gereja itu datang, orang yang baru saja siuman dari komanya itu berkata bahwa, "Siapa Yesus itu?" Loh, kenapa kok tiba-tiba tanya tentang Yesus? Karena 40 tahun yang lalu ada temanku berkata, kalau ada apa-apa pokoknya ingat ada Yesus. Kalau ada apa-apa panggil Yesus. Ceritanya cuma gitu aja. Tapi orang yang sudah koma beberapa hari ini kok tiba-tiba bisa diingatkan Tuhan tentang peristiwa itu. Nah, pada saat itu hamba Tuhan itu menjelaskan tentang siapa Yesus. Dia juru selamat pengampun dosa yang diperlukan oleh semua orang manusia yang berdosa. Singkat ceritanya, saat itu orang yang koma yang sudah siuman itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kemudian Pak Pendeta pergi pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian dengar berita bahwa orang yang koma ini meninggal dunia. Saudara, dia meninggal karena dia sudah percaya kepada Yesus. Gara-gara apa? Orang ini diingatkan tentang apa yang temannya 40 tahun yang lalu pernah cerita tentang Yesus. Jadi saudara, apa yang kita sampaikan kepada orang lain tentang Yesus, firman tidak kembali dengan sia-sia. Amin. Oh, luar biasa ya. Saya juga mengalami Bapak Ibu, bicara tentang merampas ini ya, merampas dari api, itu kita perlu kerjasama dengan Roh Kudus dan kita perlu ketaatan kita juga. Jadi saya punya engkong yang belum percaya Yesus, ya, emak sudah percaya Yesus, tapi engkong belum percaya Yesus, 2 tanteku belum percaya Yesus, 1 omku belum percaya Yesus. Tapi satu hari Tuhan menggerakkan tiba-tiba mulut saya itu seperti gak bisa ditahan untuk gak ngomong gitu. Pengen ngomong sama engkong. Dan ngomongnya itu kayaknya kata-katanya sudah ditaruh di sini. Kalau nanti dipanggil Tuhan,
ini engkau kemana nih kalau meninggal? Sehabis kalau kita dipanggil Tuhan meninggal ini kita kemana setelah ini? Saya cuma tanya itu. Engkau berkata enggak tahu. Ya. Saya bicara tentang Yesus. Dan singkat ceritanya saya tanya, engkau mau terima Tuhan Yesus? Ya, dia sebagai Tuhan Juru Selamat dan saya sudah jelaskan. Kemudian mau. Dan waktu itu, saat itu juga saya bimbing engkau saya untuk terima Tuhan Yesus. Wah, hati saya udah lega. 1 jiwa udah diselamatkan. Tapi yang saya kaget, besoknya engkong yang sehat, kemarin sehat itu, besoknya itu engkong tiba-tiba tuh nggak mau makan. Nggak mau makan aja, nggak bisa bangun. Dan itu 3 hari, selama 3 hari berturut-turut. Dan hari yang ketiga, engkong dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Aduh, ya ampun. Betul-betul seperti orang yang merebut, merampas dari api. Sebuah ketaatan. Ini bermakna kekal, saudaraku. Ya, engkau sudah percaya Tuhan Yesus, walaupun dimakamkan dengan cara yang masih pakai adat itu ya, orang Cina yang itu. Tapi namanya sudah tercatat di surga. 2 tanteku percaya Tuhan Yesus pada waktu yang berbeda. Saya layani juga. Apa? Sudah didoakan juga, sampaikan kabar baik ini. Dan mereka mau percaya. Karena apa? Bukan karena kekuatan saya. Tapi Roh Kudus, Tuhan meneguhkan firman yang saya sampaikan. Ya, saya bimbing tante saya untuk doa tiap hari berlutut di tempat tidur di lantai itu ya, di tempat tidur berlutut. Om saya juga meninggal dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, keluarga adalah harta yang kekal. Kelak aku akan bersama dengan engkong, tanteku yang belum percaya. Ya, karena kita seiman di dalam Tuhan. Klik. Hari ini jadi tanggung jawab kita bersama. Stop EGP, emang gua pikirin. Stop masa bodoh. Saudara, ya firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak memperingatkan dia, yang Tuhan sudah berkata engkau pasti mati, engkau akan mati, engkau tidak memperingatkan dia, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat, orang yang belum percaya Yesus itu, ya, maka orang itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi Tuhan akan minta pertanggungjawaban mereka atas kita karena kita nggak lakukan bagian kita, saudara. Jadi nggak bisa aing-aing ya, nggak bisa masa bodoh, EGP emang gua pikirin. Yang penting aku sudah percaya Yesus, melayani Tuhan, ya. Keluargaku udah selamat semua, tapi tetangganya masih belum percaya Yesus. Tiap hari ketemu, tiap hari bersaparia, ya Bapak Ibu, ada tanggung jawab kita di hadapan Tuhan atas mereka. Klik. Tapi jikalau engkau sudah memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik, ya engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, Paulus pernah berkata ini saudara, kisah 20 ayat 26 ini, dia berkata seperti ini. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih dan tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Saudara, Rasul Paulus ini diutus Tuhan untuk melayani suku bangsa Yunani, Yahudi ya. Dia menyampaikan berita Injil itu. Dia berkata, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Tidak lalai memberitakan maksud Allah kepada semua orang yang dia temui. Sehingga dia berkata, aku bersaksi, aku bersih dan tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Maksudnya apa? Aku sudah kasih tahu kamu semua ya. Jadi sekarang selanjutnya keputusan ada di tanganmu. Aku sudah bersih terhadap siapapun yang akan binasa. Jadi resiko ditanggung masing-masing. Saudara, itu juga yang perlu kita lakukan. Sampaikan firman, sampaikan firman. Hari ini ada juga anggota keluargaku yang jadi mu'alaf. Saudara, aku enggak tinggal diam. Aku berdoa sama Tuhan. Aku minta, aku pulang ke Salatiga, pertemukan aku Tuhan dengan dia. Karena kalau pulang itu biasanya waktunya singkat, tapi Tuhan itu memang betul luar biasa. Orangnya bisa datang sendiri. Saya bicara,
saya sampaikan firman Tuhan, saya ajak diskusi ya dengan lembut hati ya, bukan dengan berdebat, tidak. Dan saya berkata kepada dia, oke, terima kasih Tuhan sudah pertemukan kita. Yang penting aku sudah sampaikan kebenaran kepadamu dan selanjutnya keputusan ada di tanganmu. Di hadapan Tuhan aku sudah bersih. Tapi sampai hari ini aku masih nangisin dia, aku masih berdoa untuk dia, saudaraku. Ya, jadi Bapak Ibu, sebagai pribadi keluarga yang sudah diselamatkan Tuhan, ada satu tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Karena jiwa-jiwa adalah harta yang kekal. Ya, 1-2 ayat lagi ya. Kalau kita malu, ya firman Tuhan berkata, sebab barang siapa malu karena aku, kalau kita malu karena Tuhan dan karena kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikat kudus. Kalau kita malu menyampaikan kebenaran Tuhan di tengah orang-orang yang belum percaya, di tengah-tengah orang yang tidak setia dan orang berdosa, Tuhan bilang anak manusia pun akan malu sama kita kalau dia datang kelak. Ya, jadi ayo ya, kita minta keberanian dari Tuhan, punya hati, belas kasihan, punya keberanian, sikap supaya tidak terlambat, supaya tidak terbakar oleh api mereka itu ya. Klik. Dan target kita buat mereka yang belum percaya adalah supaya mereka mengaku. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Target kita adalah keluarga kita yang belum percaya. Hatinya percaya Yesus Tuhan mati bangkit dan mulutnya mengaku Yesus Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Apa yang akan terjadi saat itu terjadi dalam hidup mereka? Hati percaya Yesus, mulut mengaku Yesus Tuhan. Klik. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kita yang sudah percaya, nama kita terdaftar di surga. Kalau mereka juga percaya, namanya mereka juga akan terdaftar di surga. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebuah keluarga, sebuah komunitas yang kelak akan bersama-sama menjadi kewargaan di dalam surga. Karena keluarga, jiwa-jiwa adalah harta yang kekal. Amin untuk firman Tuhan.